Sejahtera buat saudara-saudara sekalian, dan kembali saudara bertemu dengan saya Pendeta Ezra Soru. Dan saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan atau membantah sejumlah pandangan yang diungkapkan atau dikatakan oleh seorang ustadz yang mengaku sebagai mantan pendeta atau mantan rektor STT Calvinis atau bahkan mantan rektor salah satu universitas Kristen di Papua. Orang yang saya maksudkan ini adalah Ustadz Muhammad Yahya Waloni. Nah, tentang Ustadz ini saudara, saya mendengar nama dia ini kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu. Ada orang menceritakan pada saya tentang Ustadz ini dan mengatakan bahwa Ustadz ini menyerang kekristenan secara luar biasa. Lalu saya ditunjukkan CD-CD dia, ceramah-ceramah atau khotbah-khotbahnya dia yang menyerang kekristenan itu. Lalu saudara, saya lalu penasaran dengan orangnya ini, dan saya lupa dari mana, pokoknya saya lalu mendapatkan nomor HP dia. Saya dapat 3 nomor HP-nya. Dan lalu saya kontak dia. Awalnya saya kontak dia begitu emosional dan marah-marah, membentak saya dan sebagainya. Dan saya sudah perkenalkan bahwa saya adalah Pendeta Ezra Soru dari Kupang, tapi dia tetap tidak mau percaya dan dia terus marah-marah. Saya juga jadi bingung mengapa dia marah-marah, tapi setelah itu saya jelaskan saya ini sekali lagi Pendeta Ezra Soru dari Kupang ETT. Lalu setelah itu dia minta maaf karena dia mengira bahwa saya adalah salah satu orang Islam yang sering menteror dia karena tidak percaya bahwa dia dari Islam. Nah, lalu dari omongan itu dan juga SMS-SMS selanjutnya, saya menantang dia untuk berdebat dengan dia. Saya beritahu dia bahwa saya sudah nonton CD-nya dan sebagainya, dan saya bisa menjawab omongan-omongan dia di dalam CD itu. Saya tantang dia debat 1 lawan 1, dan dia setuju saudara. Saya tantang di Kupang, tapi dia tidak mau. Lalu dia mengatakan bahwa bagaimana kalau di luar Kupang, di Surabaya. Di salah satu masjid di Surabaya, nanti teman-temannya yang akan jadi panitia di masjid itu. Dan saya pun menyanggupinya. Saya lalu diperkenalkan dengan salah seorang pengurus masjid Surabaya itu. Dan setelah itu ditentukanlah tanggal untuk debat saya lawan Yahya Waloni ini. Tapi saudara, saya tunggu tidak ada kabar. Kira-kira kurang 2 minggu dari rencana perdebatan itu, saya coba kontak Yahya Waloni ini ke 3 nomornya. Ternyata 3 nomornya sudah tidak aktif semua saudara. Lalu saya kontak ke nomor HP ketua panitia itu, dan ketua panitia itu awalnya masih menjawab berputar-putar, dan dalam beberapa kali telepon saya minta ketegasan. Lalu dia mengatakan bahwa Ustadz Yahya Waloni juga lagi sibuk berdakwah di luar kota. Singkat cerita saudara, debatnya menjadi batal dilaksanakan. Tapi saya lalu diberikan CD-CD dia yang lain. Juga saya nonton di YouTube ada CD-CD dia, khotbah-khotbah dia dan sebagainya, yang menurut saya itu menyerang kekristenan secara tidak fair saudara ya. Dan bahkan kesan sekilas saya bahwa orang ini jauh dari apa yang disebut sebagai pintar. Menurut saya dia bodoh. Sekalipun dia katakan bahwa dia mantan pendeta, dia mengatakan bahwa dia kuasai bahasa Ibrani, mantan rektor STT Calvinis, menurut saya dari omongan-omongan dia tidak menunjukkan ada ciri-ciri bahwa dia seperti itu. Jadi saya tidak tahu apakah dia bohong atau bagaimana. Pokoknya saya sendiri melihat tidak ada ciri-ciri yang menyatakan itu. Tapi saudara, pada kesempatan ini saya ingin menanggapi beberapa omongan dari orang ini di dalam VCD Islam Meruntuhkan Iman Seorang Pendeta yang saya tonton di YouTube. Dan saya akan menanggapi apa yang dia katakan ini di dalam beberapa seri. Dan kali ini saya akan membagikan beberapa, dan lain kali akan saya sambung lagi. Nah saudara-saudara, beberapa poin akan saya bicarakan. Poin yang pertama adalah tentang tudingan dari Yahya Waloni ini bahwa Kristen itu tidak mempunyai nilai apa-apa. Nah, apa maksud dia dengan Kristen tidak punya nilai apa-apa? Saya akan cuplikan omongannya orang ini, dan saudara perhatikan baik-baik, dan setelah itu akan saya bahas.
Perhatikan kata-kata dari Yahya Waloni ini. Nah, ini yang memotivasi saya. Dari sisi aksiologi, saya katakan Kristen tidak punya nilai apa-apa. Manusia Kristen, di situ banyak kemaksiatan terjadi. Mari kita buktikan. Contohnya waktu saya masih hidup sebagai pendeta. Di Sangir, tempat kelahiran saya, kampung halaman saya, pendeta-pendeta itu tidak berani naik mimbar kalau tidak minum cap tikus. Harus tahu itu cap tikus supaya wawasan kita di dalam budaya Indonesia ini kuat, ya. Kita akan memahami minuman-minuman keras yang ada di negara kita. Bagus. Karena memang Belanda meninggalkan Kristen supaya umat manusia ini semua rusak di Indonesia. Cap tikus itu adalah enau, kemudian dia dimasak, ya. Uapnya itu disaring dan itulah jadi cap tikus. Makanya kalau orang Manado minum itu langsung jadi tikus, masuk got. Alias mabuk, ya. Nah, pendeta terbiasa dengan hal ini. Pendeta terbiasa dengan hal ini. Nah, saudara sudah mendengar kata-katanya dan dia mengatakan bahwa Kristen tidak mempunyai nilai apa-apa. Selanjutnya dia memberikan buktinya bahwa di kampung dia itu pendeta-pendeta sebelum berkhotbah itu lalu minum mabuk, minum cap tikus dan sebagainya. Dan itu dia pakai sebagai bukti. Dia mengatakan dan pendeta-pendeta semua terpengaruh dengan ini. Dan itu dia ungkapkan. Cerita itu disampaikan dalam rangka pembuktian kata-kata dia sebelumnya bahwa Kristen tidak mempunyai nilai apa-apa. Saudara, saya akan menanggapi ini dengan dua hal, saudara. Pertama, kelihatannya orang ini tidak bisa membedakan antara ajaran agama dan perilaku umat beragama. Bahwa ada pemeluk agama tertentu yang melakukan sejumlah kesalahan, sejumlah dosa atau sesuatu yang jahat sekalipun, saudara. Tapi itu tidak bisa dijadikan patokan untuk menyalahkan agamanya. Kita harus melihat dulu apakah agama yang bersangkutan itu mengajarkan sesuai dengan perilaku umatnya itu atau tidak. Atau agamanya mengajarkan yang lain, tapi pemeluk agama itu melakukan yang lain. Dan dengan demikian, pemeluk agama itu sementara melakukan sesuatu yang menyalahi ajaran agamanya. Ini mesti dibedakan, saudara. Karena bisa jadi apa yang dilakukan oknum itu melawan agama dia, melawan ajaran agama dia. Nah, kalau Yahya Waloni ini mengatakan bahwa Kristen tidak punya nilai apa-apa dengan memberikan bukti atau memberikan contoh bahwa di kampung dia ada orang-orang pendeta-pendeta yang minum cap tikus sebelum naik ke mimbar. Sekarang apakah minum mabuk cap tikus itu sebelum naik khotbah itu ajaran Kristen atau bukan? Sekarang saya tanya kepada Yahya Waloni, coba tunjukkan pada saya satu ayat di dalam Bible yang menyuruh orang minum mabuk sebelum berkhotbah. Ada atau tidak? Jelas tidak ada. Kalau tidak ada, itu berarti pendeta yang minum mabuk sebelum naik berkhotbah adalah pendeta yang salah, pendeta yang tidak melakukan sesuai ajaran agamanya, pendeta yang menyimpang dari agamanya. Sehingga yang salah adalah oknumnya, bukan agamanya. Kalau apa yang menjadi kesalahan pendeta dipakai untuk membuktikan bahwa Kristen tidak punya nilai apa-apa, menurut saya Yahya Waloni tergolong bodoh untuk membedakan dua hal ini. Nah, saya memberikan contoh misalnya bahwa di kalangan Islam pun ada orang-orang yang menjadi teroris. Ada orang yang rela menggunakan bom bunuh diri itu untuk membunuh orang lain. Nah, kalau ada yang teroris beragama Islam, bolehkah saya mengatakan bahwa kalau begitu Islam itu adalah agama teroris? Kalau ada orang yang pakai bom bunuh diri untuk membunuh orang lain, bolehkah saya mengatakan bahwa Islam tidak punya nilai apa-apa? Kenapa? Karena banyak pengikutnya yang membunuh orang. Bisakah? Kalau ada orang Islam yang merampok, ada orang Islam yang berzina, bisakah atas dasar itu saya mengatakan bahwa Islam tidak punya nilai apa-apa? Buktinya ada orang-orang Islam tertentu yang merampok, yang membunuh, yang berbuat kejahatan-kejahatan dan lain sebagainya. Bisakah? Jelas itu sesuatu yang salah. Tetapi saya kira otaknya Yahya Waloni tidak sampai di sini. Saya ragukan dia doktor dari mana.